Dan teman-teman semuanya, kita boleh tetap kuat hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Haleluya. Amin. Yes. Setiap kita beribadah, kita rindu mengalami perjumpaan dengan hadirat Tuhan. Amin. Ya. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, pada siang ini saya mau membagikan suatu kebenaran yang sangat mendasar bagi setiap orang-orang percaya, orang-orang lahir baru. Ya, bisa tampilkan. Hari ini kita akan belajar satu buah roh yang penting dalam hidup setiap anak Tuhan, yaitu kemurahan hati. Ini ciri orang yang lahir baru pasti bermurah hati, Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak mengajar, maka jemaat pun nggak mendapat iman. Oleh sebab itu, kita sebagai para pemimpin, penatua harus mengajarkan supaya Pak Firman mendatangkan iman. Ketika engkau mendapatkan iman, engkau akan bertindak sesuai imanmu itu. Amin. Coba kasih tahu sebelahnya, siap-siap terima impartasi iman. Siap-siap terima impartasi iman, ya. Kita akan lihat ayatnya ya tentang kemurahan hati. Mari kita baca Lukas 6 ayat 36 bersama-sama. 2, 3. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan, salah satu sifat karakter Tuhan adalah murah hati. Bila kita sudah undang Yesus Tuhan masuk hidup kita, sang murah hati ini ada di dalam kita. Makanya kita kalau bermurah hati, kita mendemonstrasikan Tuhan kepada orang lain. Sehingga ketika orang ketemu kita yang bermurah hati, orang ketemu Tuhan. Orang bisa lihat Tuhan. Oh, Tuhan itu murah hati. Kenapa? Karena kamu orang percaya, kamu menampilkan sifat Tuhan itu. Amin. Di 2 Korintus 9 ayat 11 kita baca bersama lagi. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi Tuhan berjanji kita ini diperkaya bukan hanya buat dirimu sendiri. Kalau buat diri sendiri bahaya ini. Tapi diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Artinya apa? Kalau kamu diberkati pun itu mengalir kepada orang lain. Kenapa? Kamu bermurah hati. Jadi berkat itu nggak berhenti di kamu, tapi mengalir kepada semua orang sehingga orang-orang itu membangkitkan syukur. Orang itu bisa bersyukur. Tuhan itu hidup ya. Kok bisa bilang begitu? Karena saya lihat anak-anak Tuhannya bermurah hati. Nah ini saudara. Jadi orang bersyukur ketemu kita karena lihat Tuhan yang hidup itu saudara. Ya, beritahu sebelahnya. Orang nanti bersyukur ketemu kamu. Katakan sebelahnya ya. Orang akan bersyukur ketemu kau. Karena kau anak Tuhan yang bermurah hati. Itu sifatnya anak Tuhan. Jadi saya rindu sekali jemaat Abalaf Kelapa Gading, satelit JGC ini dikenal dengan jemaat yang bermurah hati. Amin. Karena Tuhan hidup di tengah kita. Tuhan itu ajaib di tengah kita. Amin. Nah, saya mau kita bahas satu kisah yang menarik di Perjanjian Lama tentang Nabi Elia. Ya, Nabi Elia hidup di suatu zaman yang rajanya sangat jahat, namanya Raja Ahab. Bahkan di Alkitab dikatakan raja ini lebih jahat dari semua raja sebelumnya. Waduh, ini rekor paling jahat. Dan lebih jahatnya lagi, ketemu istrinya Ratu Isabel. Ya, Ratu Isabel ini penyembah dewa Baal dan Asyera. Jadi si raja yang udah jahat ini ketemu istri yang ngawur lah ya, penyembah berhala saudara ya. Coba bapak-bapak ibu yang sudah punya anak remaja berdoa supaya anakku jangan salah kawin. Ya, jangan sampai anakmu laki-laki dapat model Isabel ini saudara. Ngeri saudara, malah dia murtad dan dia meninggalkan Tuhan ketemu istri yang gak benar ini ya saudara ya. Jadi ini dua suami istri sepasang ini benar-benar gak benar hidupnya ya. Saking jahatnya, saking hati Tuhan marah, kecewanya, diutuslah Nabi Elia menegur raja. Dan raja itu ditegurnya begini saudara. Raja, karena kau jahat, maka Tuhan tidak akan mengirim embun dan hujan. Jangan hujan, embun aja gak turun. Bertahun-tahun sampai nanti saya katakan. Ada sampai Elia ngomong cabut itu kata-kata, baru turun lagi embun dan hujan. Bisa bayangkan Bapak Ibu kalau bertahun-tahun kita punya tanah itu nggak ada embun dan hujan, wah kering kerontang.
Ini bencana nasional terjadi di Israel. Wah, luar biasa itu. Kalau kita berapa lama yang lalu ada kemarau panjang aja kita udah kepanasan ya Bapak Ibu ya. Waduh, suhunya panas banget, betul ya. Kita kalau keluar rumah gitu ya, naik motor apalagi, waduh, terik banget sinarnya tuh, panas banget ya. Itu aja udah. Lalu, untuk Indonesia ke separah negara lain tetangga. Lebih parah lagi, saudara ya. Bahkan ada yang mati katanya di negara lain kan sangat panas ya. Nah ini belum seberapa, ini Israel dahsyat Bapak Ibu ya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan menjamin Elia ya sebagai hambanya ya. Di masa kekeringan itu Tuhan suruh kamu Elia, kamu gak bakal bisa bertahan. Kamu pergi ke seberang, di seberang Yordan ada sungai Kerit. Itu masih ada airnya. Kamu ke sono, kamu minum dari air sungai itu. Untuk makan, aku kirim burung gagak. Bapak Ibu tahu, itu burung gagak itu datang pagi dan petang. Tertib loh, 2 kali sehari makan sudah. Ya, tepuk sebelah kalau 2 kali sehari cukup dong ya, nggak usah 3 kali ya. 2 kali sehari dikirimin roti dan daging, luar biasa loh. Roti dan daging, bisa bits. Nggak usah pakai merek mana, nah. Pokoknya ada roti dan daging. Itu nggak tahu burung gagak dapat dari mana itu ya. Yang jelas sehat, Elia hidup dari situ tiap hari dapat 2 kali. Nggak tahu GoFood dari mana. Dari mana kemana, pokoknya burung gagaknya datang aja, rutin datang. Wah, luar biasa. Saya ingin bertanya sama jemaat Tuhan di sini. Berapa banyak jemaat Tuhan yang mau jujur pernah mengalami krisis keuangan, krisis ekonomi dalam kehidupanmu? Angkat tangan, jujur nggak apa-apa. Jujur, kalau yang pernah mengalami krisis ekonomi, krisis keuangan, nggak apa-apa. Semua kita kadang ya memang pernah ya. Ya itu seperti makasih buat kejujuran ya. Tapi tanya coba, kamu pernah mengalami pengalaman burung gagak nggak? Saat krisis itu. Macam-macam mungkin pengalamannya ya. Ada aja berkat Tuhan tolong ya. Kayak mujizat, kayak pemeliharaan Tuhan, macam-macam lah pengalaman iman. Itu perlu disaksikan. Bahkan sama anak-anak kita. Kenapa? Anak kita kadang-kala kita mau protek supaya anak kita pun hidupnya nyaman-nyaman, jangan susah kayak kita ya. Tapi nggak boleh Bapak Ibu. Anak kita belajar juga kesulitan hidup. Ya kalau enggak dia manja, kalau enggak dia lembek imannya, betul nggak? Tahan banting. Dia harus belajar juga dengan iman. Ajarin anakku juga berharapnya sama Tuhan, bukan sama papa mamanya. Sehingga dia punya iman, Bapak Ibu ya. Jadi pengalaman itu harus disaksikan. Sehingga anak kita kuat imannya. Amin. Ya, jadi saya percaya orang-orang yang pernah mengalami krisis kayak Elia ini pernahlah ada pengalaman mujizat ditolong Tuhan ya. Oleh sebab itu, Elia ternyata nggak selama-lamanya di sungai Kerit. Tiba-tiba sungai ini kering ya. Kita akan lihat kisah berikutnya di 1 Raja 17 ayat 7 dan 10. Saya bacakan ya. Selang beberapa waktu keringlah sungai itu. Nah, akhirnya Kerit jadi kering. Karena hujan tidak turun di seluruh negeri. Jadi Bapak Ibu bicara kering, ini bicara spiritual dan bicara yang fisik jasmani. Secara rohani kering berarti apa? Bangsa ini nyembah berhala, kekeringan rohani. Tetapi kering juga kemarau panjang. Secara jasmani kering juga. Jadi kering bicara memang hal yang buruk. Lalu hujan itu bicara rohani apa? Pencurahan anugerah, berkat, pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan, itu juga nggak terjadi. Ya, hujan secara rohani, hujan secara jasmani nggak turun. Ya, jadi Tuhan hujan tidak turun. Lalu Tuhan berfirman kepada Elia, pergilah ke Sarfat di Sidon dan diamlah di situ. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi makanan kepadamu. Jadi burung gagaknya berubah jadi janda miskin di Sarfat. Tetap ditolong Tuhan, tapi bentuk yang dipakai Tuhannya beda. Yang ini burung gagak, lebih dahsyat ajaib. Tapi ini sekarang janda miskin. Loh, kenapa nggak dicari aja konglomerat di Sarfat gitu? Atau orang kaya di Sarfat? Yang dicarinya janda miskin. Tuhan sangat tertarik sama janda miskin ini. Di perjanjian baru ada janda miskin yang kasih 2 peser di Betel. Ingat ceritanya? Terus Tuhan bandingkan ya, itu orang kaya baru aja ngasih sampai bulu lebih banyaknya uang recehnya gitu. Tapi janda miskin cuma 2 peser. Ting ting, ya itu aja. Terus Tuhan tanya sama murid-muridnya, menurut kamu yang kasih lebih banyak yang mana? Secara quantity yang kaya, betul? Tapi Tuhan bilang apa? Orang kaya itu memberi dari kelebihannya,
tapi orang janda miskin itu memberi dengan kekurangan. Itu bicara persentase itu. Kalau persentase jumlah amountnya yang dikasih orang kaya dibanding hartanya kecil. Tapi janda miskin 2%, ya uang itu segitu. Artinya apa? Ngasih 100%, ngasih semuanya. Itu udah besar banget, semuanya dikasih. Ya 2% itu sisa duitnya. Itu ngasih dari hati gitu. Nah, tertarik di perjalanan itu pakai janda Sarfat ya. Maka pergilah Elia ke Sarfat. Setibanya di pintu gerbang kota, ia melihat seorang janda sedang mengumpulkan kayu kering. Jadi langsung diketemukan sama si Elia ya, jandanya di gerbang kota. Langsung ketemu. Ia minta air kepadanya untuk minum. Apa pelajaran pertama yang kita dapat di sini adalah ini. Si janda ini yang miskin ini ditinggal suaminya meninggal dan di masa krisis negeri, dia benar-benar malang betul. Nggak punya apa-apa ya. Mungkin suaminya udah meninggal, nggak ada lagi pemasukan, dia harus berjuang. Makanya dia sedang ngumpulin kayu kering ya. Jadi waktu masa krisis datang, apa respon anak Tuhan? Harusnya anak Tuhan tetap fokus bertanggung jawab dengan apa yang bisa dilakukan. Jangan waktu masa krisis, waktu itu COVID ya, kita semua mengalami semua krisis ekonomi. Yang kerja di PHK, yang bisnis sudah nggak bisa jalan bisnisnya, ya berantakan semua ekonomi kita. Ya, tapi janda Sarfat ini apa? Apa yang bisa dilakukan? Istilahnya palu gak ada lah. Dia kumpulin kayu kering. Itu yang dia bisa lakuin aja. Jadi Bapak Ibu, pelajaran pertama, ketika masa krisis datang dalam hidup kita, jangan putus asa. Jangan malas. Jangan iri hati. Banyak orang sudah parah, miskin, sibuknya melihat orang lain pasti iri hati. Kenapa Tuhan nggak tolong saya kayak dia? Kenapa nggak saya seperti ini? Sebel sama orang. Bukannya dia bangkit dan belajar, tapi malah kesel, kecewa, marah. Makanya nggak ada berkat, Bapak Ibu. Ya, ketika Bapak Ibu di masa krisis, apa yang dilakukan? Respon kita penting, Bapak Ibu. Harusnya kita lebih dekat sama Tuhan. Harusnya kita tanya Tuhan, saya mesti buat apa Tuhan? Saya mau tanggung jawab Tuhan. Tapi ngerti Tuhan, bisnisnya hancur Tuhan. Ya, saya di PHK Tuhan. Nggak ada yang bisa terima saya kerja lagi sekarang. Saya mesti ngapain Tuhan? Saya percaya Tuhan akan menuntun kita di saat itu. Amin. Tuhan spesialis justru waktu masa krisis kita ketemu Tuhan, ngalami mujizat dari Tuhan. Ini Tuhan sangat spesial. Makanya Bapak Ibu tetap bertanggung jawab, fokus pada bagianmu. Amin. Tepok sebelahnya. Kalau lagi krisis jangan putus asa. Ayo, kalau lagi krisis jangan putus asa. Jangan nyalain siapapun. Ya, jangan marah sama Tuhan, marah sama teman, marah sama siapa. Kok nggak ditolongin? Jangan. Kita deal sama Tuhan. Amin. Janda ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Oke, lalu kita lanjut. Si Elia minta apa tadi? Minta air, ya. Ketika janda itu berjalan pergi untuk mengambil air, Elia berkata kepadanya, bawakan juga sedikit roti bagiku. Menurut Bapak Ibu, Elia kurang ajar apa enggak? Ini janda miskin, jelas gak punya apa-apa, minta air. Ingat loh, masa kering, air pun susah. Istilahnya air udah mahal nih kalau kita bilang ya. Gak ada air di mana-mana, kering. Air mahal juga ya kira-kira ya. Jadi air pun susah ya. Belum selesai ngambil air, titip lagi. Bu, tolong juga bawain roti ya. Nah, saudara, kalau kita jadi janda itu bisa tergantung pikirnya positif atau negatif. Kalau negatif, ini hamba Tuhan nggak tahu diri ini. Bisa begitu ya. Lu nggak tahu siapa gua lagi miskin begini. Lu kenapa datang main minta air, minta roti lagi? Nah, ingat loh, Eli ini seperti representasi Tuhan, wakil Tuhan, wujud Tuhan buat si janda ini. Jadi Tuhan lagi uji hatinya si janda ini sebetulnya. Ya, Eli mah nothing tulus lah. Dia nyampein apa yang Tuhan suruh, disampaikan aja. Suruh ambil dia, minta sedikit roti. Ingat loh, bawakan juga sedikit roti, sedikit. Nah, minta banyak kan dia. Tapi ujian buat si janda. Tetapi janda itu berkata, ini jawabannya, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya aku tidak mempunyai sepotong roti. Jadi jujur, saya tuh gak punya roti Pak. Sepotong roti pun di dalam rumahku. Aku hanya mempunyai segenggam tepung
tepung dalam wadah dan sedikit minyak dalam botol, aku sedang mengumpulkan kain untuk menyiapkan makanan terakhir bagi kami, bagi saya dan anaknya. Sesudah itu aku dan anakku akan mati kelaparan. Luar biasa, saking miskinnya itu begitu Bapak Ibu. Jadi janda ini tidak bohong. Kalau roti belum ada yang ready, belum ada yang jadi. Aku cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Itu sisa terakhir hidupnya. Hartanya cuma sisa itu. Segenggam tepung dan sedikit minyak. Aku mau bikin roti dan habis itu aku akan mati. Wow, saudara. Jadi beritahu sebelahnya, kalau Tuhan suruh, Tuhan tahu apa yang ada padamu. Katakan sebelahnya. Kalau Tuhan suruh, Tuhan juga tahu apa yang ada padamu. Artinya apa? Tuhan tahu masih ada sisa sedikit tepung dan sedikit minyak. Tuhan tahu. Janda ini bisa bohong. Aku gak punya roti dan gak punya bahannya juga. Jangan minta sama saya. Bisa sih kebohong sama Elia, nolak gitu ya. Karena memang benar-benar itu pun buat makan dia kan, bukan buat si Elia kan. Buat dia sama anaknya. Itu pun mungkin gak kenyang juga. Habis itu ya tunggu mati aja. Gak akan ada sisa lagi sih. Gitu. Tapi janda ini jujur. Kalau roti udah jadi nggak ada. Tapi yang masih aku punya tepung dan minyak sedikit. Oke. Pelajaran berikutnya dari kisah ini adalah apa Bapak Ibu? Kita bisa lihat di sini bahwa ya, janda ini memiliki kerendahan hati, mengakui jujur kondisinya yang sebenarnya. Jujur, tulus, tidak bohong, tidak gengsi, tidak pakai topeng. Inilah saya Pak. Sisanya cuma ini Pak. Habis ini pun saya akan mati kelaparan. Bapak Ibu, banyak orang sudah jatuh bangkrut masih sombong. Masih sombong, gengsi, malu bahwa saya itu gagal. Keberanian kita waktu ditanya dan berkata, Pak, saya akui Pak, saya gagal dalam pernikahan saya. Itu suatu sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kamu berani rendah hati mengakui, Pak, saya gagal Pak di dalam bisnis saya karena kesalahan saya Pak. Saya gagal Pak. Saya mau mengaku jujur Pak. Nah ini keberanian merendahkan hati ini penting. Tepuk sebelahnya, jangan sudah jatuh masih sombong, kasih tahu sebelahnya. Jangan kamu sudah jatuh masih sombong. Tuhan nggak bisa tolong. Justru ini si janda ini benar-benar terpuruk di titik nadir dan dia mau ngaku itulah saya apa adanya. Saya yang tinggal, nggak ada apa-apanya saya. Cuma segini yang saya punya terakhir. Wow, kerendahan hati, kejujuran ini penting. Dan ingat, Tuhan uji janda ini dan dia lulus. Tuhan mau mulai dari apa yang ada dan yang ada itu dia akui. Dia nggak bohong, dia nggak ignore, dia nggak deny. Dia akui saya memang masih punya ini. Ya, banyak orang menghayal. Waktu diminta apa, aduh kalau seandainya saya punya apa saya kasih Pak. Orang begitu repot lah. Kalau nggak punya Pak Tuhan nggak suruh lah. Ya seandainya saya punya masih kasih Pak. Orang begitu kan ngomong basa-basi kesannya baik. Padahal enggak sebenarnya. Apa yang ada pada kita? Itu nggak minta ya nggak ada yang punya, kan punya nggak kamu punya. Sekali lagi belajarlah seperti janda ini. Apa adanya. Mengakui lah kalau engkau gagal, engkau salah, engkau benar-benar hancur, akui aja gitu loh. Pak, memang saya gagal, memang saya hancur itu saya Pak. Saya mau bangkit Pak, itu aja Pak, itu yang saya mau. Nah ini penting. Oke, kita lanjutkan kisahnya ya. Di ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Nah ini penting. Kata jangan takut ini penting. Kenapa? Tuhan mau janda ini nggak usah takut tentang kematian yang akan ada di hadapan dia. Pulanglah dan siapkanlah makanan terakhir itu. Tetapi terlebih dulu buatkanlah bagiku sepotong kecil roti. Jadi ya, si janda ini kan cuma punya sisa itu dan dia buat makanan terakhir dia. Lalu dites lagi. Kamu bikin aja, nggak usah takut. Pulang bikin, tapi terlebih dulu buatkan bagiku. Bagi siapa? Elia. Sepotong kecil roti. Aku nggak minta banyak, sepotong kecil roti. Kamu mau nggak siapkan dulu sepotong kecil roti bagi aku? Dan kemudian sisanya pasti akan cukup bagimu dan anak. Prioritas. Ketika janda miskin itu, kebetulan kalau kita orang yang sedang terpuruk, selalu cenderung jadi egois. Bagian saya dulu dah, amankan dulu dah. Urusan orang lain ntar aja.
amankan dulu saya. Pikirnya udah makin egois misalnya. Tapi Tuhan ajar si janda ini, kamu gak usah takut, Tuhan itu sumber. Kalau gitu, bolehkah prioritaskan Tuhan dulu? Kasih si Elia ini sepotong kecil roti, sisanya, masih ada kan dikit kalau sepotong kecil aja, sisanya yang lebih kecil lagi, pasti akan cukup bagimu dan anak. Lalu apa? Karena Tuhan Allah Israel telah mengatakan bahwa tepung dalam wadahmu dan minyak dalam botolmu tidak akan berkurang sampai Tuhan mendatangkan hujan lagi ke atas muka bumi dan benih-benih mulai tumbuh lagi. Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika janda itu taat? Dikatakan tepung dan wadah itu dan minyak dalam botol itu tidak akan berkurang. Berita sebenarnya ketaatan membawa mujizat. Ketaatan membawa mujizat. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan ini berjanji memelihara kita orang-orang yang punya rasa cukup dan murah hati. Rasa cukup itu apa? Kita kalau ke diri sendiri punya rasa cukup. Yang nggak benar apa? Mental miskin. Mental miskin apa? Rasanya kurang dulu. Itu mental miskin. Berapapun punya kurang. Berapapun punya kurang. Nggak pernah bersyukur kan? Kalau merasa kurang terus, kamu bersyukur-syukur terus. Berapapun yang ada padamu, kayaknya kurang. Wah, repot loh gitu. Itu namanya mental pengemis. Kalau pengemis merasa kurang terus, ingat loh, janda ini tidak jadi pengemis. Makanya dia berkata apa? Aku cuma punya roti segini, tepung segini, minyak segini, aku olah, aku makan, habis itu aku mati. Dia nggak ganti profesi jadi pengemis. Kalau kita nggak punya pengemis aja, pengemis. Dia nggak pengemis. Dia tetap ada kebenaran di hadapan. Dia nggak ada mental pengemis. Makanya Bapak Ibu, ada orang jauh lebih diberkati dibanding janda ini, tapi mentalnya masalahnya kurang terus, mengemis, merasa kurang, maunya ditolong orang aja, nggak mau tolong orang. Bahaya Bapak Ibu. Rasa cukup itu perlu syukur. Berapapun yang ada padaku cukup aja sih. Kalau aku hari ini baru hanya bisa 2 kali makan, dulu 3 kali makan, nggak masalah. Kalau hari ini saya hanya bisa sekali makan, kalau dulu 3 kali, nggak masalah juga. Saya sudah siap Tuhan. Kalau masa sulit, saya juga mengatur hati saya, sikap saya, gaya hidup saya tetap bersyukur Tuhan. Makan, nggak masalah juga. Saya bersyukur. Dan ini penting kan saudara? Bapak Ibu kalau punya gaji, misalnya Bapak Ibu maaf ya, diberkati Tuhan gajinya 10 juta sebulan. Pengeluarannya berapa? Kalau dikasih 10 juta per bulan, pengeluarannya kira-kira berapa? Hah? 11 juta, ya tekor. Kalau gajinya 10 juta, ya di bawahnya dong, supaya ada saving. Ya kurang Pak, nah ini dia, kurang Pak. Gaya hidupnya 11 juta. Tiap bulan tekor juga kan? Peleter. Nyicilan, kredit, semuanya utang, gitu kan? Terus Bapak Ibu diberkati Tuhan 15 juta. Ya kan 10, gaya hidup 11. Sekarang Bapak Ibu diberkati naik 1 hari sampai 15 juta. Gaya hidupnya berapa Bapak Ibu? 16. Kalau 11 aja ada lebih. Tapi masalahnya udah 15, jadi 16 juta, tekor lagi. Itulah mental orang berkekurangan. Juga termasuk mentalnya serakah, tamat. Semuanya lebih. Ya mau digaji berapa pun kurang. Karena nggak ada rasa cukup, betul nggak saudara? Kita bersyukur lah. Udah segini ya, gaya hidup kita diatur di bawahnya. Istilahnya tahu diri gitu ya. Ngatur anak-anakmu tuh dikasih tahu. Papa cuma segini, kamu harus segini. Ya, saya suka bimbing, dampingi jemaat yang berkekurangan. Ngatur gaya hidup itu bagian tersulit dalam muridkan orang lagi berkekurangan. Gaya hidupnya keburu tinggi, suruh turunin, aduh gengsinya mah. Ya, makan ya gak bisa sebaik dulu lagi, cari lebih murah lah, masak sendirilah, udah gak bisa beli di luar lah, betul kan? Sekolah maaf ya Pak, itu uang sekolah udah terlalu tinggi, sekolah mahal, ya sekolah yang lebih murah, semua mesti diatur lah. Tapi gengsi gak bisa dibohongin, gak bersedia. Nah ini dia, ini yang namanya mental miskin, tamak, kikir. Kalau nolong orang kikir. Ini loh, ini janda tidak kikir. Janda ini dalam kekurangannya aja mau bantu Elia, dipakai Tuhan ya, gak hitung-hitungan sama Tuhan. Dia punya hati yang berhati.
Sekarang kita mau lihat ayat yang 2 Korintus 8 ayat kedua. Ini tentang sebelumnya ya, tentang jemaat Makedonia. Mari kita baca yuk, Makedonia ini gimana? 2, 3. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Wow, ini gereja kecil, jemaat Makedonia, lagi dapat tantangan, penderitaan, tapi apa katanya? Sukacita mereka meluap. Kenapa? Walaupun mereka sangat miskin, jadi kok berdiri sendiri, ya miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Wow, ini luar biasa. Gereja ini bukan merasa dengan miskinnya, bersungut-sungut, marah, tapi apa? Tetap meluap sukacita karena murah hati. Wow, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kemurahan hati nggak ada hubungannya dengan jumlah kekayaan. Nggak ada hubungannya. Orang kaya murah hati, orang miskin ya nggak usah murah hati. Nah gitu. Itu janda yang dipilih janda miskin. Di Perjanjian Baru janda miskin juga. Dipilih orang paling bawah, janda. Berarti apa? Nggak ada pencari nafkah suaminya, betul kan? Pasti udah posisi udah rugi ya. Kedua memang miskin. Jadi double, udah janda miskin lagi. Tapi Tuhan pilih orang-orang begitu untuk teladan kemurahan hati, bukan? Luar biasa ya. Jadi sekali lagi jemaat Makedonia miskin kalau dibanding orang lain, tapi kaya dalam kemurahan. Luar biasa. Dia mau tetap memberi. Jadi Bapak Ibu, mindset dunia itu begini. Kita semua ya kalau berpikir, kalau Bapak Ibu memberi, yang ada padamu makin lebih atau makin kurang? Kalau Bapak Ibu memberi, uangmu makin kurang. Iya dong. Iya dong. Kalau Bapak Ibu punya duit 10 juta, ngasih 2 juta, tinggalnya 6 juta, kurang dong. Betul ya? Kalau Bapak Ibu masih mikir begitu, itu pikiran dunia, pikiran logik. Aku punya 10 juta, aku kasih 2 juta, tinggal 8 juta, kan gitu. Hitungan begitu, hitungan dunia. Rumus Tuhan gak begitu lagi. Kamu punya duit 10 juta, kasih 2 juta, belum tentu sisa 8 juta, mungkin benar tetap 8 juta, tapi plus sukacita, plus berkat, kesehatan, plus ada teman baru, teman baik karena kamu murah hati, banyak teman, dan teman-teman memberkati kamu, ujung-ujungnya hidupmu lebih dari 8 juta. Betul gak? Tapi kalau kamu kikir, 2 juta berat, ya 8 juta, gimana ya, kurang 8 juta. Akibatnya ngasih aja bermarah-marah gitu, bersungut-sungut sama suami istri gak sepakat, udah 2 juta aja, enggak, kurangnya lagi, enggak, 2 juta, ribut-ribut gitu, 2 juta kan, marah-marah, ribut dulu, gak ada berkat, kesel, kecewa, tiba-tiba istri sakit, uang dokter habis. Udah 8 juta lagi, takut orang. Udah gak? Udah itu kesel, tabrakan lagi, ada kejadian, malah habis Tuhan. Tapi tadi kalau sukacita cuma 8 juta, tapi ada berkat, tiba-tiba teman kasih proyek, waduh berkat lebih dari 8 jutanya ditambahkan. Betul gak? Jadi Tuhan kita gak bisa kalau memberi itu tambah kurang. Gak ada, anak Tuhan gak gitu begitu Bapak Ibu. Tepuk sebelahnya, kalkulatornya ganti yang punya surga, katakan sebelahnya. Kalau kalkulator dunia gak masuk, hitung-hitungan dunia itu kan. Iya dong, gak bisa kita anak Tuhan menghitung kalkulator dunia. Kita punya Bapak sumber kita. Kalkulatornya beda Bapak Ibu, lebih canggih. Ya, nah ini penting Bapak Ibu. Makanya ada rasa cukup dan murah hati. Kita nggak takut tuh. Makanya ini apa? Jangan takut Bu. Ibu mau disuruh apa sama Tuhan? Jangan takut Bu. Lakuin aja. Ini benar-benar mepet loh. Yang diajak ngomong ini. Ya, kalau masih banyak itu hitungan masih ada. Ini udah bisa ngitung lagi. Sisa cuma segitu. Wow. Lalu kita lihat lagi ya. Next. Janda itu melakukan apa yang dikatakan oleh Elia. Wow. Ini penting Bapak Ibu. Janda itu melakukan apa yang dikatakan oleh Elia. Elia ini siapa bagi si janda itu? Otoritas rohaninya, covering rohani. Makanya Bapak Ibu, kita ada di sebuah gereja, kita punya pemimpin, kita punya covering rohani. Ini penting. Ketika Bapak Ibu dipuji Tuhan, Bapak Ibu juga minta nasihat pemimpin rohani. Pak, saya lagi dipuji Tuhan, lagi ada pergumulan, saya mesti bagaimana? Saya lagi doa, tapi Bapak juga apakah ada nasihat besar? Ini penting. Si
si janda itu dengar nasihat Elia ya, dia melakukan apa yang dikatakan. Maka ia serta anaknya dan Elia, ingat baik-baik, si janda ini sama anaknya aja tinggal mati kelaparan. Ditambah tamu yang baru datang namanya Elia ini. Kalau kita udah lagi miskin-miskinnya, parah-parahnya, tuh dapat orang numpang di rumah. Lu ngeselin juga gue, lu dua aja kok gak cukup. Tamu numpang lagi di rumah, nambah biaya lagi. Ngerti gak maksudnya? Kan rasanya membebani ya. Janda itu gak begitu. Ia serta anaknya dan Elia dapat terus menikmati makanan selama masa kelaparan itu. Bapak Ibu tahu, ini bukan bulanan, tahunan. Jadi Elia itu ngekos gratis di rumah janda itu tahunan. Luar biasa loh. Ini janda diuji dan dia nikmati. Udah miskin, dapat tamu, ya pemimpin rohani saya numpang di rumah saya yang miskin ini, yang kecil ini, yang kumuh ini, dan kita dipelihara Tuhan. Tetap bisa makan selama masa kelaparan, tepung dalam wadah itu dan minyak dalam botol itu tidak pernah berkurang. Berapapun banyaknya yang mereka ambil untuk keperluan mereka sesuai dengan janji Allah yang dinyatakan melalui Elia. Jadi mujizat terjadi. Bapak Ibu apa? Bilang, Pak ini kan perjanjian lama Pak. Zaman sekarang kok bisa begitu Pak? Saya mensaksikan. Memang saya lupa kalau nggak orangnya saya bawa kesini. Jemaat kita di Sukapura ngalami kayak janda begini. Dia punya beras, ya, yang ada padanya cuma beras segitu. Dan dia saksikan, Pak, mujizat Pak. Saya ngambil beras itu Pak, kok nggak ada kurangnya Pak. Tiap hari berasnya cuma 2 liter, dia ambil tiap hari tetap 2 liter loh Pak. Wah, terjadi juga. Jadi Bapak Ibu, ya kalau Bapak Ibu berkelebihan nggak bakal ngalami begini Pak. Tunggu mepet begitu baru kawan ngalami begitu. Tepok sama sebelahnya, ikut Tuhan kering-kering sedap. Tinggal segitu ya segitu, baru ada mujizatnya kering-kering sedap ya. Memang betul. Saya punya anak rohani pendeta yang ibadah sore. Di sore ini ada pendetanya ya. Dia anak rohani saya. Dia bilang, Pak Budi, di masa kesulitan kekurangan dia harus bayar listrik, bayar air, bayar apa semua. Dia tahu lah saldo di ATM-nya nggak bakal cukup. Tapi saya mesti bayar Pak, saya mesti tanggung jawab. Dan saya udah berusaha apapun. Tapi saya tahu lah, makanya saya nggak mau cek saldo Pak. Mau cek saldo nggak ada iman. Saya takut Pak, saya masukin aja ATM dengan iman dalam nama Yesus. Terus saya nomor PLN, saya bayar. Loh, kebayar loh. Bingung nih kebayar. Maaf, nggak mau cek saldo, bayar pam-pam bayar. Kebayar juga. Ya kan? Itu utang sampai situ mesti bayar lunas. Lunas bayar lunas. Terus habis itu cek saldo nol lagi. nol lagi tapi pas bayar ada. Ini Pak buktinya Pak kasih bilang. Dia jerit sama saya. Jadi kayak gini-gini terjadi zaman sekarang Pak. Tepuk sebelahnya, mau nggak ngalami kayak begitu kiri-kiri sedap gitu ya? Loh, ini kisah nyata. Tanya aja sama Suris, yang pendeta sore itu. Saya saksinya. Saya bilang, kamu dahsyat dari ini Pak. Tuhan tahu Pak. Tuhan tahulah kita ini setia melayani Tuhan Pak. Tuhan jamin pelihara hidup saya Pak. Nah kayak gitu-gitu. Ya akhirnya Tuhan pelihara dengan dikasih pekerjaan dan apa berkat lebih ya. Tapi di masa krisis itu ya itu tadi pengalaman begitu. Jadi dikatakan di sini. Tepungnya dan minyaknya nggak pernah berkurang. Berapa banyak yang diambil untuk keperluan mereka. Ini penting kata-kata keperluan mereka, bukan keinginan mereka. Kalau ingin nggak ada batas Pak. Ingin punya ini, ingin punya itu. Tuhan nggak jamin kalau kamu punya ingin loh. Tapi kalau kamu perlu, itu kebutuhanmu, Tuhan jamin. Amin. Kalau kita serakah, mau punya macam-macam, Tuhan nggak jamin. Itu kan bukan maunya Tuhan, maunya kamu. Aku nggak jamin. Tapi kalau itu kebutuhanmu, Tuhan pelihara. Tuhan jamin. Ini penting Bapak Ibu. Makanya Tuhan berkata, nggak berkurang loh selama itu keperluanmu sesuai janji Allah yang dinyatakan oleh Elia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, belajarlah dari hidup janda ini yang taat. Apa kita belajar di sini? Kita belajar tentang next, sahabat. Ya silakan.
tentang berkat Allah mengalir bagi orang-orang yang percaya dan taat dalam otoritas rohani. Jadi Bapak Ibu, saya sebagai pemimpin di sini, saya mau berkata kepada jemaat Tuhan di JGC, saya rindu jemaat Tuhan, setiap pribadi, setiap keluarga hidup dalam kemurahan hati dan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Amin. Kita percaya jemaat kita di sini tidak ada yang berkekurangan karena pelit, karena kikir, karena hitung-hitungan. Kenapa? Kita punya Yesus yang hidup, sumber hidup kita. Makanya kita merindu jemaat Tuhan selalu punya pengalaman iman sama Tuhan. Kenapa? Belajar murah hati lah. Dan gereja ini dikenal sebagai gereja yang murah hati, saling tolong menolong, saling peduli orang lain, dan kau akan dipelihara Tuhan. Berkatnya, ingat di Israel ada 2 danau. Danau Galilea itu ikannya banyak, karena danau Galilea mengalir keluar ke laut mati. Ya, jadi dari danau airnya keluar subur, banyak ikan. Tapi laut mati tidak mau keluar, stop di situ air. Akibatnya penuh garam, laut saking banyak kadar garamnya, tidak ada satupun binatang makhluk yang bisa hidup. Gak ada ikannya, mati, betul laut mati. Kenapa? Tidak mau menyalurkan air keluar. Bapak Ibu kalau mau hidup diberkati Tuhan, mesti kayak danau Galilea. Airnya mengalir, dari Tuhan selalu dialirkan lagi, nggak ada habis ya Bapak Ibu. Tapi kalau mau terima, nggak mau saluran keluar, mati. Tepok sebelahnya, ini danau Galilea atau laut mati? Mau jadi laut mati atau danau Galilea? Ikannya banyak, karena nelayan murid nelayan di sana. Amin. Makanya Bapak Ibu, kita mau lihat lagi Makedonia. Di atas tuh ada 2 Korintus 8 ayat 3 dan 4. Yuk kita baca. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi di jemaat yang tadi bilang miskin itu, mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Mereka memberi melampaui ya. Jadi dengan iman mereka lakukan dan rela meminta mendesak. Jadi orang mau memberi aja desak. Kalau kita semua berkati gereja boleh nggak? Oh nggak boleh, saya mau kasih lagi, nggak apa-apa. Jadi desak, mau memberi aja desak. Bukan disuruh kasih tapi nggak mau, ini mah desak kasih. Ini luar biasa. Karena kami mau beroleh kasih karunia, mengambil bagian dari pelayanan orang kudus. Ini gereja yang murah hati, luar biasa. Jadi sekali lagi dalam Alkitab pelajaran orang murah hati ada kaitannya sama kekayaan seseorang. Bahkan orang-orang bawah itu jadi contoh orang yang murah hati. Amin. Waktu saya dulu jadi direktur misi, kami ada investasi iman misi. Saya suka lihat siapa yang jemaat memberi investasi iman, janji imannya, supaya kita doakan, supaya kita follow up. Saya selalu tertarik sama satu orang, seorang karyawati muda baru lulus fresh graduate. Dia memberi janji iman cukup besar. Sampai saya telepon, kamu maaf ya, kamu nggak salah tulis tuh, mungkin oleh kelebihan. Saya bilang, itu gede banget. Saya bilang, kalau saya lihat kamu, kayaknya kamu salah tulis gitu. Mungkin boleh nggak dikoreksi, bener nggak, ini nolnya kelebihan. Oh enggak Pak, emang segitu. Oh maaf, emang gaji kamu tuh bisa bisa buat bayar ini. Dia bilang, oh Bapak nggak usah takut. Kenapa? Sejak saya jadi pelajar aja dulu, kuliah juga, saya belajar berkorban lewat uang jajan saya Pak. Saya belajar kurangi, saya bisa makan berapa kali saya kurangi, buat saya ngasih buat pekerjaan Tuhan Pak. Wah, saya bilang ini anak muda dari dulu memang hatinya murah hati ini ya. Makanya waktu dia baru kerja aja, dia kasih agak besaran dikit lagi, karena dia percaya Tuhan pasti berkati. Tapi kalau lihat dari gajinya sih melampaui kemampuan, dia bilang, akhirnya kelebihan ini. Tapi apa yang terjadi setelah setahun, dia bisa penuhin. Saya telepon lagi dong, boleh nggak ceritain sama saya gimana tuh cerita pengalaman iman kamu? Karena di atas kertas saya sih nggak masuk. Oh Pak, lihat Pak, kan Tuhan nggak pernah berhutang sama saya Pak. Kenapa? Saya tahun ini walaupun pegawai baru, 2 kali dari promosi di kantor Pak. Sampai gaji saya 2 kali lipat, 3 kali lipat Pak. Dipercaya bos sekarang saya. Ada orang baru loh Pak. Kenapa? Saya percaya apa yang saya dapat dari Tuhan, saya berkati itu pekerjaan Tuhan. Tuhan percaya sama saya Pak, bosnya percaya sama saya Pak.
saya bisa bayar kan Pak, saya bisa berikan buat Tuhan Pak. Wah, top, alhamdulillah, kamu punya iman dasar. Dan orang-orang sederhana beginilah yang punya pengalaman iman, Bapak Ibu. Karena dia lihat Tuhannya tuh gak pernah berutang. Tuhan itu benar-benar ngelatih dia dari kecil, dari muda remaja. Nah, mari Bapak Ibu, indah kalau dipakai Tuhan seperti itu, saluran berkat buat orang lain. Makanya Bapak Ibu, ketika kita dalam gereja Tuhan, kita punya keperluan pembangunan auditorium TB Cakung ini, saya berdoa, Tuhan, saya mau kita belajar kemurahan hati di gereja ini. Ya Bapak Ibu, saya percaya kita akan dilatih seperti ini. Kita mau pemimpin bicara apa dan Tuhan sudah bicara apa, kita doa sepakat, kita dukung. Nah, saya mau saksikan ada kisah nyata di tahun 1884. Ini 140 tahun yang lampau di sebuah kota Philadelphia di Amerika Serikat. Di masa itu lawatan rohani terjadi di Amerika. Dan ada satu gereja di Philadelphia dipimpin seorang gembala namanya Pastor Russell Conwell. Pastor Russell Conwell ini seorang yang cinta Tuhan, dia khotbah sangat baik. Jemaatnya itu saking rame-rame lawatan Tuhan dan juga rindu untuk dengar khotbahnya pastor ini. Itu gereja penuh sesak. Sampai-sampai Bapak Ibu, untuk kebaktian mesti booking lebih dulu supaya dapat porsi di dalam. Kalau itu nggak bisa dapat, saking ramenya orang datang nggak muat itu gereja. Udah berapa kali pun nggak muat, jadi mesti booking. Satu hari si pastor di satu hari Minggu dia lihat keluar, pengen tahu jemaat yang nggak bisa dapat kursi berapa banyak. Ya, dia keluar, ketemulah seorang gadis mungil 6 tahun, Hetty May White, anak kecil dari daerah Kumuh yang nggak dapat masuk ke ruang sekolah minggu, nangis gitu. Kenapa? Kata si pastor, Hetty kenapa nangis? Pastor, saya mau ibadah pastor, saya sudah nunggu masih nggak dapat tempat duduk pastor, saya sedih, saya mau kebaktian pastor. Waduh, hancur hati si pastor ini. Ini gadis malang dari keluarga kumuh, nggak bisa ibadah. Dipeluklah si Hetty oleh pastor itu. Pastor bawa kamu ke dalam, pastor cariin kursi buat kamu Hetty. Sambil dia jalan, pastor doain Hetty. Hetty doain juga pastor dan gereja ya Hetty, supaya gereja boleh Tuhan perbesar, supaya gereja bisa punya tempat lebih besar, teman-teman kamu sama kamu bisa ibadah lebih baik. Ya doain ya Hetty, ya gereja kita bisa lebih besar ya. Iya pastor. Nah, hari itu pengalaman indah, Hetty bisa ibadah di dalam karena pastor tolong. Malamnya Hetty nggak bisa tidur, mikirin teman-temannya yang masih nggak dapat tempat di dalam gereja. Dia doa, dia sedih, dia nangis. Tuhan, saya doain gereja saya bisa lebih besar supaya bisa banyak anak-anak seperti saya bisa ibadah. Dia doain tiap hari. Di zaman itu Bapak Ibu ada wabah penyakit difteri kayak kita COVID gitu. Dan berapa bulan dari kisah pengalaman Hetty ini, Hetty kecil ini akhirnya meninggal dunia karena sakit difteri. Zaman dulu kalau wabah juga ada obat nggak seperti sekarang. Jadi wabah itu banyak yang meninggal, termasuk Hetty 6 tahun ini. Akhirnya mamanya telepon Pastor Russell, Pastor, Hetty, anak yang pernah kamu peluk itu, yang kamu gendong itu sudah meninggal. Sedihlah pastor ini. Oke, kita doakan pemakaman Hetty. Waktu di pemakaman itu, si mamanya datang sama pastor. Pastor, di sebelah ranjang Hetty ada dompet Hetty yang lusuh. Saya ambil dan saya temukan uang 57 sen. Masalahnya bukan cuma uang 57 sen. Berapa 57 sen? 8.900 rupiah kurs sekarang. Dengan catatan, ini dana pembangunan buat gereja kecil saya supaya lebih besar dan banyak anak-anak kecil bisa ke sekolah minggu. Catatan ini pastor. Jadi Hetty berapa bulan ini sudah kumpulin, sudah aku dari mana aja 57 sen. Bolehkah pastor terima jadi benih utama, benih sulung buat pembangunan gereja kalau pastor nanti mau bikin? Pastor nangis. 50 sen dari iman Hetty May White. Lalu dia pecah-pecah 50 sen itu jadi benar-benar satu sen dari 57 keping. Lalu dia bilang sama jemaat, bolehkah jemaat yang punya iman,
ambil 1 sennya happy, Bapak Ibu mau memberi berapa? 1 sen ambil 1 sen. Tapi ada 57 orang ambil, kasih berkat lah ya, kasih berapa dolar, terkumpul lah. Lalu yang 1 sen itu balikin lagi, pastor saya nggak layak terima 1 sennya happy. Ini dikasih buat pastor lagi, buat tantang orang lain. Berita itu jadi heboh di Philadelphia. Lalu masuk ke koran, muncullah tuh developer di kota itu yang punya tanah besar. Dan dia lihat itu, dia datangin si pastor itu. Kalau pastor mau bikin gereja lebih besar, pastor mesti pindah, tanahnya kan kecil gereja. Pastor mesti beli tanah yang lebih besar. Tanah saya aja pastor beli. Waduh, kalau tanah Bapak mana bisa ada uang, Pak? Kami uang pun nggak sampai sebesar itu, Pak. Kita udah kumpulin, tapi buat beli tanah Bapak nggak mungkin. Bapak mau jual berapa? Tahu nggak? Developer besar itu berkata, Pak, saya jual tanah saya 57 sen saja. Seperti imannya itu. Bapak Ibu itu, ya, kita akan Tuhan. Akhirnya gereja itu dibangun jadi Baptist Temple Church yang sampai hari ini ada di Philadelphia. Muat 3.300 orang. Gedung megah ini, saudara. The 57th Century, gereja 50 sen. Dan bukan cuma gereja ini, cuma dia bertambah lagi jadi sekolah sampai university. Ribuan mahasiswa sampai hari ini belajar di Temple University di Philadelphia. Bukan cuma university, kan ada sekolah kedokterannya, dia bikin hospital juga. Dan akhirnya sekolahnya, gereja selalu berkata, gereja kami, sekolah kami selalu mengutamakan anak-anak bisa ibadah, anak-anak bisa belajar. Itulah imannya Happy May White untuk semua di sini. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan nggak menunggu orang-orang besar yang memberi. Tuhan butuh iman seorang janda miskin, janda sarfat. Iman Happy May White, anak dari tempat bunuh yang punya hati buat rumah Tuhan. Amin. Kita semua di sini belajar apa? Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini proyek Tuhan, bukan proyek manusia. Tapi Tuhan mau pakai manusia-manusia yang beriman, yang punya hati murah hati, yang punya iman kecil, tapi itu menjadi iman yang berlipat ganda di tangan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Makasih ya Tuhan. Makasih Tuhan. Menasihat. Kebaikan
dan kita semua telah mengalami begitu banyak kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kemurahan demi kemurahan, penyertaan, pertolongan, perlindungan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di saat-saat paling sulit sekalipun. Dia membuktikan Dia Allah yang memelihara umat. Mari kita belajar. Lihat Tuhan tidak pernah hitung-hitungan karena kasih-Nya kepada kita. Apakah kita saat ini yang sudah ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan? Kita juga mau belajar bermurah hati karena Bapa kita bermurah hati. Bahkan kita diperkaya oleh kemurahan hati karena kita mengandalkan Tuhan Sang Sumber yang ajaib itu. Hari ini saudara, ketika kami beberapa orang saja, kita mulai dengan kelompok terbatas menyusun tentang rencana pembangunan TB Cakung. Ternyata setelah kita baru bicara tanpa launching secara resmi, ternyata ada orang-orang yang mulai sudah memberi. Dan ketika saya lihat di daftar orang-orang tersebut, saya kaget. Ada karyawati yang sederhana, tapi dia memberi dengan jumlah yang cukup besar. Saya diberkati sekali. Dan ketika saya juga berdoa menyiapkan firman ini, saya pun digerakkan Tuhan untuk saya dan istri sepakat menabur. Dan kami pun menabur dengan jumlah yang kami tidak biasa lakukan. Kami dengan iman kami lakukan itu. Sukacita Tuhan melimpah-melimpah yang tidak pernah kami alami sebelumnya. Ternyata benar, dengan kita memberi, Tuhan memberi, kita bermurah hati, Tuhan juga memberikan kemurahan dan sukacita. Mari hari ini saudaraku, engkau lebih dari seorang Hetty May White. Engkau lebih dari seorang janda miskin di Sarfat. Mereka dengan kekurangannya, dengan apa yang ada padanya, itulah yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan pelihara, Tuhan berkati tak habis-habis. Hidup Hetty May White yang hanya berapa bulan menyiapkan 57 sen menjadi lipat ganda ribuan dolar Amerika, sampai gedung gereja, gedung universitas, gedung rumah sakit dan terbangun. Itu karena Tuhan, bukan karena manusia. Tuhan yang menggerakkan hati orang. Mari hari ini saudara, saya percaya Tuhan mau melatih iman jemaat Tuhan Kelapa Gading Satelit JGC ini. Kami mau melewati pengalaman iman dengan Tuhan kami yang ajaib. Makasih Bapak. Kami mau Tuhan menabur Tuhan dari apa yang ada pada kami bagi pekerjaan Tuhan di auditorium TB Cakung ini ya Bapak. Ketika otoritas rohani kami berbicara, kami belajar mendengar Tuhan dan taat. Kami percaya melangkah dengan iman. Ada berkat yang mengalir ya Bapak. Hamba memberkati mendoakan setiap umat Tuhan di tempat ini, bahwa kami mengalami pengalaman iman dengan Tuhan, bahwa kami melihat Tuhan kami ajaib tanpa batas. Terima kasih Tuhan mengalir. Bahwa kami Tuhan, kami tolak segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala pikiran dunia yang bukan dari Tuhan. Kami tolak itu, kami cabut itu Tuhan. Kami mengalami breakthrough Tuhan di dalam kehidupan kami terhadap Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu yang berkasih. Siapa Pak Lukito boleh menjelaskan pada kita semua. Dari proses pembangunan kami percaya bahwa ada pembangunan masyarakat kami sampaikan bahwa sudah disepakati. rencananya kita bawa di dulu sampai ada umur jabatan pembangunan terbaru.
Cakung ini, kami percaya ketika jalan-jalan sudah Engkau bukakan, Engkau juga yang akan merealisasikannya Tuhan. Engkau yang akan memberkatinya. Kami bersepakat, bersehati, kami katakan bersama-sama, kami akan bangun ini bersama-sama karena kasih karunia-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Dua kisah yang Kak Budi ceritakan, Janda di Sarpat dan Hetty Mayweather. Mereka melakukan hal yang kecil, tapi itu membawa satu perubahan yang luar biasa, satu perubahan yang besar. Tadi ada satu poin di dalam khotbah Kak Budi juga bahwa Tuhan pasti mencukupi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Hari ini Januari tanggal 14 ya, 14 Januari, saya belum dapat update jumlah jemaat. Saya pakai data minggu lalu, Minggu 7 Januari 2024. Berapa jumlah jemaat yang hadir di Abalok 1 JGC? Totalnya ada 415. Ibadah 1, ibadah 2. Wow. Wow. Iya, tepuk tangannya. Anak keganya, jadi kega, ibadah 1 dan ibadah 2, saya juga ada 109. Wow. Wow. Artinya apa? Kita butuh tempat. Kita butuh tempat, dan Bapak Ibu sudah terima lembaran ini. Judulnya adalah Investasi Iman Pembangunan Auditorium Tunas Bangsa Cakung. Kita butuh tempat yang bukan lebih nyaman ya, lebih muat aja sih. Halo kawan-kawan jemaat yang di tenda, oke. Kita sudah sampai ya, seperti khotbah Kak Budi ini sebenarnya kita ini nggak muat gitu. Kita ini nggak muat, dan mengapa kita bangun di Tunas Bangsa Cakung? Karena apa? Bicara generasi, bicara sekolah. Tentunya kita akan sebut silang di sekolah itu karena Tunas Bangsa adalah anak kandung kita juga. Jadi di tengah-tengah hari mereka bisa memiliki fasilitas juga untuk mereka lebih bertumbuh dalam iman mereka, dan kita pun juga terfasilitasi. Nah, pagi ini, siang lah ya, jam 12 ya. Yuk, saya percaya Hetty Mayweather menyiapkan 57 sen dengan keseriusan hati, dengan doa. Dan saya percaya juga dengan air mata juga. Mungkin uang jajan dia juga. Mungkin dia juga nggak tahu dari mana dia kumpulkan itu. Tapi pagi ini, siang ini, tepat jam 12 siang. Yuk, kita pegang lembaran ini. Bapak Ibu yang punya ballpoint, silahkan pakai. Yang nggak punya, tim Asia akan fasilitasin, angkat tangan aja. Yang butuh bantuan, yang belum dapat lembaran ini, ya. Yang butuh ballpoint, ya. Saya akan kasih waktu yang cukup untuk Bapak Ibu, bukan asal tulis, tapi menulis dengan iman. Menulis dengan iman karena ini butuh waktu, butuh doa. Oke? Tim Prophetic tadi sudah melakukan, karena itu kita nyanyi ya. Tim Prophetic akan pandu dalam Sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Pejamkan matamu, pejamkan matamu, pejamkan matamu. Kali ini nggak perlu ikut nyanyi, tapi lirik iman itu. Dan yang siang ini kita menjadi pelaku-pelaku iman, seperti yang dilakukan oleh Hetty Mayweather, seperti janda di Sarpat ini.
ketika kita tuliskan dengan iman. Mungkin saat kita menulis kita belum tahu itu adanya dari mana, tapi iman kita akan membangkitkan. Hikmat Allah yang akan turun, memberi kekuatan yang baru untuk kita mengumpulkan itu bersama-sama. Berapa total kapasitas yang akan kita dapatkan dari auditorium itu? Lebih kurang 400 jemaat akan bisa masuk. Berapa total dana yang dibutuhkan? Sekitar 6-8 miliar. 6 itu untuk konstruksinya, untuk persiapannya sampai 8 miliar. Yuk, kita mulai beriman untuk hal ini. Kenapa? Karena dari tempat itu akan muncul generasi yang luar biasa. Oke, Bapak Ibu, mulai tuliskan, doakan. Setelah tuliskan, doakan dalam iman bahwa Tuhan, aku mau menjadi pelaku aktif. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang lebih luar biasa lagi. Pada saat kita beribadah raya akan terjadi satu kekuatan yang luar biasa. Nah, kapan kita sudah mulai? Kita sudah mulai target sekitar September ya, Kak Budi. Sekitar September ya. Artinya memang progres sedang dijalankan. Nah, yuk kita benar-benar support. Kenapa? Kita ini adalah keluarga kita. Ini adalah rumah kita sendiri. Ya. Karena itu kita mau wujudkan juga apa yang kita mau lakukan setelah nanti ibadah selesai. Kita lewat pintu. Kupon ini 2 bagian. Dari 2 bagian. Ada bagian yang besar, kita masukkan kotak persembahan. Ada bagian yang kecil. Bagian yang kecil. Nah, sebelum kita keluar nih, saya sedikit lupa, tapi untuk saya ingat, mumpung masih utuh, keluarkan handphone, foto yuk. Kita foto yuk. Kenapa? Karena handphone kita adalah benda yang sering melekat sama hidup kita ya. Dia ikut-ikut kita kemana-mana, ke toilet ikut, tidur ikut, ya, kerja ikut, ke pasar ikut. Nah, yuk kita foto dulu. Kita foto dulu supaya ingat. Ya, Bapak Ibu, sama-sama kita lakukan lembaran itu, kita foto. Yang sudah kita isi kita foto. Kita foto. Kalau yang nanti bisa dipindahin ke folder yang khusus supaya nggak dihapus, atau bisa di WhatsApp juga ke istri supaya ingat, istri WhatsApp ke suami. Ya, saya ingin memastikan siang ini setiap kita menuliskan. Oke? Tuliskan dulu. Entah dikoreksi bisa. Misal nih, tulis X, ternyata oh mau koreksi ke Y, boleh. Oh ini iman pribadi kita, betul? Mau turun boleh nggak? Boleh, apalagi naik. Gitu. Atau misal nih, janji X, ternyata kok kecepatan nih selesainya nih. Ya nanti bikin lagi, bikin X plus Y, nanti gitu kan. Kebayang Bapak Ibu, yuk ini proyek kita bersama, ini adalah rumah kita sendiri. Sudah difoto, nah setelah nanti kan ini dipotong nih sama tim Asia, dibantu kalau Bapak Ibu pintar nyopek ya bisa juga sih. Dibantu diguntingin. Nah ininya kemana supaya nggak kececer-cecer. Biasanya handphone ada casingnya ya, bisa diselipin di casing handphone. Oke? Kalau di dompet bau, ntar campur koin rusak gitu kan. Selipin di casing handphone, jadi dia nempel kita ingat. Supaya apa? Supaya kita bisa centang-centang. Ketika kita sudah ini, kita centangin, itu lebih mudah buat kita. Oke, nah untuk realisasinya seperti apa? Realisasi kita akan lewat kris ya, scan barcode,
supaya lebih memudahkan. Karena apa? Karena kalau saya tahu kalau 8 miliar itu kalau diwujudkan 100 ribuan berapa lembar? Mendingan kita pakai sistem digital, kecuali yang benar-benar kepepet pakai cash ya. Yang pakai cash baru masukin ke amplop persembahan tulis, tapi lebih enak digital. Nah, karena itu yang dengan iman kita mau undang Pak Andreas. Mengapa saya pilih beliau? Karena beliau adalah salah satu jemaat yang paling senior secara ini. Ya, boleh ada di depan Pak Andreas dan Pak Albert boleh ada di depan sebagai pemimpin jemaat. Silakan Pak. Pak Albert dan Pak Andreas secara profetis nanti akan menempelkan ini sebagai apa? Sebagai alat untuk kita mewujudkan janji iman kita. Ya, karena itu jemaat kita berdiri, kita pegang. Saya tahu gentar juga sih, karena duitnya belum ada ya. Ya, gentar. Dan sama tadi pasti gentar juga ya. Gua kasih tepung, gua kasih minyak, gua besok makan apa? Mati gua sama anak gua itu kan. Nah, yuk kita bangkit berdiri dan kita proklamkan iman kita. Kemudian boleh pimpin kita berdoa. Tuhan, kartu investasi iman yang ada di tangan kami sebagai pengalaman iman kami dengan Engkau Allah yang hidup, sumber kehidupan kami yang sedang melatih iman kami, belajar bermurah hati, belajar mengalirkan berkat Tuhan, dan kami tidak takut dan khawatir. Bahkan kami akan bersukacita ketika kami memberi menabur. Ada sukacita ilahi memenuhi hati kami, damai sejahtera ilahi melampaui segala akal memenuhi keluarga kami ya Bapak, dan kami akan melihat pertolongan dan kasih karunia Tuhan menyertai setiap orang-orang percaya. Terima kasih ya Bapak, kami mau menabur dengan iman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes. Oke, jemaat silakan duduk, dan Pak Albert, Pak Andreas akan menempelkan ini di senyamannya Pak Albert dan Pak Andreas, mewakili kita semua. Tempel di mana terserah Pak Andreas. Pak Andreas mau nempel di mana, monggo. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, semangat kita bersama. Ya. Jadi apa? Mengapa ini ditempel oleh jemaat juga? Supaya kita mudah mencapai. Oke. Kita tempelkan. Jadi setiap kali kita ingat ya, manfaat ini kita ingat, yuk kita wujudkan investasi iman kita. Oke, terima kasih. Setiap kita sudah terlibat. Nah, ada hal kedua yang bisa kita lakukan yang luar biasa juga. Kartu ini yang kosongan masih ada di Asia. Bapak Ibu kalau digerakkan ambil yang perlu. Bapak Ibu bisa berbagi juga ke orang lain tentang visi ini, visi pembangunan ini. Ya, ajak dia terlibat. Janda di Sarfat itu bisa dipakai Tuhan, kenapa? Karena ada Elia yang berani minta roti. Kalau Elia sungkan ya janda Sarfat nggak terlibat sih, itu kan? Ya benar, mungkin dia tinggal terigu sama minyak itu dikit, dia bikin mati sama anaknya gitu kan. Yuk, kita buat ini terlibat. Nah, berikutnya kita sudah menjelang di akhir ibadah. Pak Indra boleh tampilkan slide terakhir tentang oke. Doa puasa 10 hari. Doa puasa 10 hari, masih 29 Januari. Kita siap-siap dulu ya, menuju pemilu. Kita mau doa puasa 10 hari supaya apa? Indonesia tetap dalam kontrol Allah. Siapapun yang menang 1, 2, 3 itu diizinkan Tuhan. Amin. Kalau bingung tanya pada Tuhan. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita akan terlibat di doa puasa ini supaya apa? Damai sejahtera atas Indonesia tuh. Terus Pak Indrawan boleh slide untuk sharing kompaknya ditampilkan.
Ya.